Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Prita Putri dengan NIM 23111350 dari Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video tentang keterampilan berbicara dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dan dosen pengampunya yaitu Ibu Srevani MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang pertama kita masuk kepada pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu keterampilan komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, perasaan, atau pendapat kepada orang lain. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi, berbicara juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial, mempengaruhi orang lain, dan menyampaikan hiburan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan berbicara. Tujuan berbicara adalah untuk menyampaikan ide, informasi, atau perasaan kepada orang lain dengan cara yang dapat dipahami dan diterima. Melalui berbicara, seseorang dapat menjelaskan sesuatu hal, menjalin hubungan sosial, mempengaruhi pendengar, atau bahkan memberikan hiburan. Sementara, dalam situasi sehari-hari, berbicara sering bertujuan untuk berkomunikasi, mempererat hubungan, atau berbagai cerita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penguasaan bahasa. Kemampuan memahami dan menggunakan tata bahasa dan struktur kalimat yang tepat sangat berpengaruh kepada kelancaran pembaca. Dan yang kedua yaitu kepercayaan diri. Tingkat percaya diri seseorang mempengaruhi keberanian dan kenyamanan saat berbicara di depan orang lain. Yang ketiga yaitu penguasaan materi. Pengetahuan yang mendalam tentang topik yang dibicarakan akan sangat membantu pembicara menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Yang keempat yaitu latihan dan pengalaman. Berbicara secara rutin baik dalam percakapan sehari-hari maupun di forum formal dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Yang kelima, kemampuan nonverbal. Elemen verbal seperti intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keenam yaitu faktor psikologis. Kondisi emosional seperti kecemasan, rasa takut, atau stres dapat mempengaruhi kelancaran berbicara seseorang. Yang ketujuh, lingkungan dan situasi. Kondisi lingkungan seperti kebisingan atau kenyamanan audiens serta situasi komunikasi formal atau informal untuk mempengaruhi kemampuan berbicara. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu motivasi dan minat. Motivasi yang kuat dan minat terhadap atau audiens mendorong pembicara untuk tampil lebih baik dan antusias. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat berbicara. Yang pertama yaitu penguasaan bahasa yang baik. Memiliki kemampuan menggunakan kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat yang benar agar pesan mudah dipahami. Yang kedua, kepercayaan diri. Berbicara memerlukan rasa percaya diri yang cukup untuk menyampaikan gagasan dengan tenang dan meyakinkan, terutama di depan audiens. Yang ketiga yaitu penguasaan materi. Memahami topik yang akan dibahas secara mendalam sehingga pesan yang dapat disampaikan dengan jelas dan tepat. Yang keempat yaitu artikulasi yang jelas. Mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas, tidak terlalu cepat atau lambat, agar pendengar dapat menangkap isi pembicaraan. Yang kelima yaitu penggunaan intonasi yang tepat. Variasi nada suara digunakan untuk menekankan poin-poin penting sehingga pembicaraan tidak monoton dan menarik perhatian. Yang keenam yaitu kemampuan beradaptasi dengan audiens. Gaya berbicara dan bahasa yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik audiens seperti usia, latar belakang, dan tingkat pemahaman. Yang ketujuh yaitu bahasa tubuh yang mendukung. Menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata yang relevan untuk memperkuat verbal. Yang kedelapan yaitu kemampuan mendengarkan. Berbicara yang efektif juga melibatkan mendengarkan respon audiens untuk memastikan komunikasi berjalan dua arah.
Yang kesembilan yaitu tujuan yang jelas. Sebelum berbicara, pembicara harus memahami tujuan komunikasinya. Apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, menghibur, atau tujuan lainnya. Yang kedelapan yaitu kemampuan mendengarkan. Berbicara efektif juga melibatkan mendengarkan respon audiens untuk memastikan komunikasi berjalan dua arah. Yang kesembilan yaitu tujuan yang jelas. Sebelum berbicara, pembicara harus memahami tujuan komunikasinya, apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, menghibur, atau tujuan lainnya. Yang ke-10 yaitu pengelolaan waktu. Mengatur durasi berbicara agar sesuai dengan konteks dan tidak bertele-tele. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama yaitu penguasaan materi yang mendalam, kepercayaan diri, artikulasi yang jelas, intonasi dan nada yang menarik, kemampuan beradaptasi dengan audiens, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, kemampuan membangun hubungan dengan audiens, fokus pada tujuan, mampu mengelola waktu dengan baik, kemampuan mendengarkan dan interaktif, berpenampilan menarik dan profesional. Selanjutnya kita masuk kepada aspek-aspek dalam berbicara. Yang pertama yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berbicara informatif. Untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pendengar seperti dalam presentasi atau kuliah. Yang kedua yaitu berbicara persuasif, bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar untuk menerima ide atau melakukan tindakan tertentu seperti dalam pidato kampanye. Yang ketiga yaitu berbicara ekspresif, untuk mengekspresikan perasaan atau emosi, misalnya dalam puisi atau curahan hati. Selanjutnya berdasarkan situasi, terbagi menjadi 2. Yang pertama berbicara formal, dilakukan dalam situasi resmi atau formal, misalnya pidato di depan umum, wawancara, kerja, atau rapat. Yang kedua yaitu berbicara informal, dilakukan dalam situasi santai seperti percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Yang ketiga berdasarkan jumlah audiens, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbicara interpersonal, komunikasi antara 2 orang atau dalam kelompok kecil seperti diskusi. Yang kedua berbicara publik, komunikasi kepada audiens yang lebih besar seperti ceramah atau seminar. Yang keempat yaitu berdasarkan metode, terbagi menjadi 4. Yang pertama berbicara impromptu, berbicara tanpa persiapan sebelumnya, biasanya dilakukan secara spontan. Yang kedua berbicara manuskrip, membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya, misalnya dalam pidato formal. Yang ketiga berbicara extemporer, menggunakan poin-poin utama atau catatan sebagai panduan, namun tidak membaca naskah secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu berbicara memoriter, menghafal dan menyampaikan naskah yang telah disampaikan. Yang kelima yaitu berdasarkan gaya, terbagi menjadi 2. Yang pertama berbicara monologis, seseorang berbicara sendirian tanpa interaksi langsung dengan pendengar seperti dalam monolog teater. Yang kedua berbicara dialogis, terdapat interaksi langsung antara pembicara dan pendengar seperti dalam wawancara atau percakapan. Yang kedua strategi berbicara. Yang pertama ulang ucap. Ulang ucap ini adalah teknik komunikasi dengan cara mengulangi ucapan lawan bicara, baik secara langsung maupun parafrase, untuk menunjukkan perhatian. Contohnya yaitu mengulang langsung seperti kita rapat jam 3 sore atau jam 3 sore ya. Yang kedua yaitu lihat ucap. Strategi berbicara lihat ucap adalah teknik berbicara yang memperhatikan ekspresi wajah, gestur, atau bahasa tubuh lawan bicara untuk menyesuaikan respon verbal dengan situasi komunikasi. Contoh, lawan bicara mengangguk. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Selanjutnya yaitu memberikan. Strategi berbicara memberikan adalah teknik berbicara yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi secara rinci agar pendengar memahami informasi dengan jelas. Contoh, pantai ini sangat indah dengan pasir putih yang halus, air lautnya berwarna biru jernih, dan deretan pohon kelapa yang melambai di sepanjang garis pantai. Yang D
yaitu menjawab pertanyaan. Strategi berbicara menjawab pertanyaan adalah teknik berbicara yang digunakan untuk memberikan respon yang jelas, relevan, dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara. Contoh, pertanyaan, apa tujuan dari program ini? Kemudian jawabannya yaitu, tujuan program ini adalah meningkatkan keterampilan peserta dalam bidang teknologi agar lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Yang E yaitu bertanya. Strategi bertanya adalah teknik berbicara yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi, klarifikasi, atau memulai diskusi. Contoh, apa saja langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini? Yang F yaitu pertanyaan menggali. Strategi berbicara pertanyaan menggali adalah teknik bertanya yang dirancang untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang mengundang penjelasan lebih lanjut. Contohnya, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang tantangan yang Anda hadapi dalam proyek ini? Yang G melanjutkan cerita. Strategi berbicara melanjutkan cerita adalah teknik berbicara yang digunakan untuk meneruskan atau mengembangkan cerita yang sudah dimulai dengan tujuan menjaga alur dan keterlibatan pendengar. Kemudian contohnya yaitu, setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya berhasil mendapatkan promosi. Kemudian dia menghadapi tantangan baru dalam pekerjaan tersebut, namun dia tetap berusaha untuk menghadapinya. Yang H yaitu menceritakan kembali. Strategi berbicara menceritakan kembali adalah teknik berbicara yang digunakan untuk menyampaikan ulang atau merangkum suatu cerita atau kejadian yang sudah dialami atau didengar, dengan tujuan memberi pemahaman atau berbagi informasi. Sebagai contohnya yaitu, pada hari Sabtu lalu, saya dan teman-teman pergi ke taman. Kami bermain bola, kemudian duduk santai sambil menikmati makanan yang dibawa. Yang I yaitu percakapan. Strategi berbicara percakapan adalah teknik berbicara yang digunakan dalam komunikasi dua arah, di mana kedua pihak saling bertanya, menjawab, dan berbagi informasi secara efektif untuk membangun dialog yang alami. Contohnya yaitu, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Iya, benar. Saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Saya baik juga. Ada rencana untuk apa pekan akhir ini? Yang J yaitu parafrase. Strategi berbicara parafrase adalah teknik berbicara yang digunakan untuk mengulang atau menyampaikan kembali informasi yang sudah disampaikan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang berbeda, namun tetap mempertahankan makna yang sama. Sebagai contohnya yaitu, saya merasa sangat lelah setelah bekerja seharian penuh. Jadi kamu merasa kelelahan karena bekerja sepanjang hari ya. Yang K yaitu reka cerita gambar. Strategi berbicara reka cerita gambar adalah teknik berbicara yang digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan sebuah cerita berdasarkan gambar atau ilustrasi yang ada dengan tujuan untuk menghidupkan gambar tersebut dalam bentuk narasi. Contohnya yaitu menunjukkan gambar sebuah pantai. Di gambar ini kita bisa melihat sebuah pantai yang indah dengan ombak yang tenang dan langit biru. Beberapa orang sedang berjemur di bawah sinar matahari, sementara anak-anak bermain pasir di tepi pantai. Yang I yaitu bercerita. Strategi bercerita adalah teknik berbicara yang digunakan untuk menyampaikan cerita atau pengalaman dengan cara yang menarik, dengan tujuan untuk menghibur, memberi informasi, atau menyampaikan pesan. Contohnya yaitu, suatu hari saya dan teman-teman pergi hiking ke gunung. Perjalanan kami dimulai dengan penuh semangat, namun semakin tinggi kami mendaki, semakin sulit rasanya. Namun saat tiba di puncak, memandangnya luar biasa indah dan semua rasa hilang begitu saja. Yang M yaitu memberi petunjuk. Strategi berbicara memberikan petunjuk adalah teknik berbicara yang digunakan untuk memberikan arahan atau instruksi yang jelas agar orang lain dapat mengikuti langkah-langkah atau prosedur dengan tepat. Contohnya yaitu, untuk mencapai tujuan, pertama-tama belok kiri di persimpangan pertama, lalu teruskan perjalanan hingga Anda melihat toko besar di sebelah kanan. Itu adalah tempat yang Anda cari. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari
keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.